Ya, sakit gigi 1 jam atau sakit gigi seharian? Pilih 1 jam atau seharian? Kenapa pilih 1 jam? Kan kalau sakit giginya 1 jam berarti sabarnya 1 jam. Kalau seharian berarti sabarnya seharian. Mana yang lebih melimpah pahalanya? Seharian. Lantas kenapa pilih sakit giginya 1 jam? Ini sebenarnya isyarat betapa kita nggak mau susah, nggak siap susah, maunya senang, inginnya senang. Ini akhirnya kita mengeluh dengan segala rupa yang jelek, kita ngeluh dengan segala yang tidak kita sukai, kita ngeluh dengan segala yang membuat kita susah. Padahal Allah menciptakan rupa yang jelek itu memang membuat kita tidak suka membuat kita susah. Justru susah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa menambang pahala yang luar biasa dari sabar. Satu lagi Bapak Ibu, ya, ini penting bagi kita karena Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada setiap diri, ya, fujurnya diri, ya, dan takwanya diri. Artinya berdasar ayat ini ada 2 ilham yang masuk ke dalam diri kita, ilham takwa dan ilham fujur. Ilham itu kan sesuatu yang terlintas dalam pikiran yang membuat kita punya pikiran tertentu. Kalau ilham fujur berarti yang muncul pikiran jelek, ya, ide-ide buruk. Kalau ilham takwa, pikiran baik, ya, ide baik, gagasan yang baik. Nah, apa yang menjadi ukuran orang itu kemudian ilhamnya fujur dan ilhamnya takwa? Ukurannya ilham fujur itu gampang masuk ke orang yang hanya ingin senang. Jadi orang kalau hidupnya hanya ingin senang, itu yang muncul pikiran-pikiran buruk, gagasan-gagasan buruk, lintasan-lintasan yang buruk. Tidak demikian halnya dengan ilham takwa, itu akan masuk kepada orang yang memang teruji hidupnya mau susah siap susah. Jadi ternyata berakibat orang yang hanya ingin senang dengan orang yang mau susah, itu ilham yang muncul di kepalanya itu pasti beda. Orang yang hanya ingin senang lebih mudah, ya, ilhamnya itu yang muncul di kepalanya ilham fujur daripada orang yang mau susah. Ya. Karena itu Bapak Ibu, orang yang hanya ingin senang dalam hidupnya, maka dia mudah dirasuki ilham fujur. Orang yang mau susah dalam hidupnya, maka dia akan mudah menerima ilham takwa. Jadi orang kalau biasa susah, mau susah, siap susah, itu yang muncul adalah pikiran-pikiran baik. Berbeda dengan orang yang maunya senang. Contoh paling mudah, ya, habis hujan deras, kita jalan di trotoar, ya, di jalan masih ada genangan air, tiba-tiba lewat mobil melintas genangan air, kita kecipratan. Apa reaksi kita Bapak Ibu? Apa reaksi kita? Misu-misu. Nah itu dilakukan. Itu kok tiba-tiba muncul ide misu-misu itu dari mana? Karena memang hanya ingin senang, hanya mau senang. Orang kalau biasa susah, siap susah, nggak akan punya pikiran begitu. Pak Bu, kalau ini terjadi dalam hidup kita, sebenarnya yang salah siapa? Yang salah siapa? Kan kita yang salah. Loh, apa salah saya? Salah kita adalah kenapa ada di situ? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa ada di situ? Kalau kita nggak ada di situ, kena nggak? Ya udah, berarti salah kita.
Iya. Jadi kalau orang biasa susah mengalami kejadian seperti ini, langsung ya Allah, takdirmu nggak ada yang salah. Kok pas saya lewat di sini, kok pas ada mobil yang lewat, pas di situ ada genangan air, nggak ada yang salah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya jadi punya kesempatan mandi lagi, ganti baju lagi. Oh, itu pahala nggak Bapak Ibu? Oh, udah pahala. Apalagi kalau kita mendoakan Pak supirnya. Kita ada pikiran nggak untuk mendoakan baik Pak supirnya? Ada, itu karena memang selama ini hanya ingin senang. Kalau orang sudah biasa susah, memang mau susah, memang siap susah, itu pasti yang akan muncul ilham takwa. Ya Allah, pasti Pak supir itu nggak tahu. Maafkan beliau ya Allah, lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya. Salah nggak kalau berdoa? Nggak salah. Lantas kenapa nggak muncul pikiran mendoakan beliau? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi Allah menciptakan rupa yang jelek itu tidak sia-sia. Memang menimbulkan rasa tidak suka. Yang rasa tidak suka ini menimbulkan susah. Tapi bukankah di dalam susah itu kita mendapatkan pahala yang tiada terkira? Punya suami, punya istri, mungkin wajahnya tidak seperti apa yang diinginkan, semisal, tapi mendoakan baik. Wah, itu yang di langit terharu nggak Bapak Ibu? Terharu. Dan langit punya rencana yang luar biasa. Kadang kan kita lihat, ya Allah, suaminya tampan, istrinya enggak, tapi begitu mesra, ya Allah. Kemarin saya perjalanan umrah betul-betul melihat dua orang Bapak Ibu sama-sama enggak punya kaki. Yang satunya bahkan kaki enggak, tangan juga enggak. Tapi istrinya itu bikin suami yang yang badannya lengkap jadi iri. Ya Allah, istrinya begitu sangat gemati kepada suaminya, walaupun suaminya punya banyak kekurangan. Itu kalau suaminya nggak siap susah juga. Kok dia bisa ya? Kok istri saya tidak seperti istri beliau? Padahal saya. Tapi itu kan sebuah pelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan. Dan yang luar biasanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah karuniakan beliau istri yang setia. Allah karuniakan juga kelebihan yang membuat beliau malah mendunia. Jadi beliau biasa jalan-jalan ke luar negeri, walau nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kenapa? Karena memang berlaku hukum siapa yang dikurangkan oleh Allah pasti dilebihkan oleh Allah. Apa kelebihan beliau? Melukis. Loh, nggak punya tangan, nggak punya kaki, melukis gimana? Melukis pakai mulut. Melukis pakai, kalau melukis pakai tangan jadi biasa, pakai mulut. Itu yang membuat beliau mendunia. Besok beliau cerita nanti mau ke Inggris. Saya ketemu beliau di bandara itu, awalnya saya kenal ya, saya kenal dia, saya wajahnya itu saya kenal betul. Awalnya saya kemudian mikir-mikir, saya belum mendekati beliau, belum salaman. Saya cuma mikir, kapan ya saya ketemu beliau. Saya baru kemudian ketika sudah salaman, baru kemudian nemu, oh ya Allah, ini kan foto beliau yang saya temukan di internet dan saya jadikan sebagai contoh. Inilah orang kalau sabar dengan segala kekurangan pasti dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang disusahkan pasti hidupnya akan dilebihkan. Berarti kesusahan itu masalah atau anugerah? Masalah itu anugerah. Kesusahan itu adalah anugerah. Udah ngurus jalan ini, udah maunya kita ngurus jalan nih Pak Tris ya.
Tiba-tiba ada yang membeginikan, gimana Pak Terus? Ya karena Pak Terus sudah biasa ngaji, ya mana senang, alhamdulillah. Kenapa senang? Pahala saya beramal baik akan dilipat ganda. Betul? Betul Bapak Ibu? Itu kalau orang sudah biasa susah. Tapi kalau biasanya senang dibeginikan, rasanya dongkol ya? Dongkol. Padahal kalau ada yang membeginikan, itu apa bahayanya bagi kita? Amal kita jadi batal gitu ya. Amal kita jadi sia-sia. Enggak, malah menambah nilai dari amal itu sendiri. Sudah ada? Oh, 1 menit lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman kemarin pas umroh. Kita antri masuk ke Raudhah Bapak Ibu hari Jumat ya, Jumat 2 pekan yang lalu, Jumat 2 Jumat yang lalu. Jadwalnya jam 3 pagi. Jadi kami berangkat menuju ke Masjid Nabawi itu jam 2. Nah, kami antri, tapi antrinya agak belakang, sehingga pas masuk ke Raudhah kami nggak dapat jatah. Tapi ada jamaah, ya nggak bisa masuk ke Raudhah. Jadi dapatnya itu di bagian belakangnya Raudhah, disebut mulhaq Raudhah. Terus ada jamaah yang berdoa. Nah doanya itu ditanyakan ke saya, Ustaz, tadi saya doanya begini, gimana doanya? Saya itu doa ke Allah, ya Allah, kabulkan doa orang-orang yang sedang berdoa di Raudhah, padahal beliau tidak dapat jatah Raudhah. Salah nggak doa saya, Ustaz? Oh, saya langsung, ya Allah, Pak, kok jenengan sakit punya ide doanya begitu? Itu karena beliau biasa susah. Jadi ilham yang muncul itu ya ilham takwa. Saya bilang gak cuma salah Pak, doa Bapak lebih mengharukan langit daripada doa orang-orang yang ada di Raudhah. Kenapa? Karena mereka dapat jatah, Bapak nggak dapat jatah. Oh, nggak dapat jatah kok mendoakan yang dapat jatah. Kok bisa ada ide begitu? Itu ide yang akan muncul begitu saja. Allah yang menghadirkan ide itu, tapi khusus untuk orang-orang yang hidupnya mau susah, siap susah. Bayangkan ada orang miskin, tetangganya bisa beli mobil. Terus yang miskin ini berdoa, ya Allah, tetangga saya bisa beli mobil. Saya jangankan mobil, motor juga nggak bisa, sepeda juga saya nggak bisa beli. Tapi ya Allah saksikan, saya senang tetangga saya bisa beli mobil, saya bahagia. Ya Allah tolong rawat mobil beliau, jadikan mobil beliau menjadi kebaikan, menjadi jalan kemudahan. Boleh nggak doa seperti ini orang miskin? Boleh. Itu yang di langit terharu nggak Bapak Ibu? Ya Allah, wong dikasih miskin kok mendoakan orang kaya. Itu karena beliau biasa susah, mau susah, siap susah. Bayangkan kalau orang miskin tadi memang nggak siap susah, kira-kira doanya apa? Udah tetangga beli mobil juga udah meriang kan? Dan dalam meriangnya bisa jadi doanya doa yang tidak baik. Mau susah itu yang memang menjadi tujuan kenapa Allah menciptakan rupa yang jelek. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu.
أشهد أن لا Alhamdulillah. Monggo barangkali ada tanggapan dari Bapak atau Ibu. Ya Bapak, Ibu ingin menanggapi apa yang bisa melalui Ustaz seperti tadi, silakan. Lanjut. Susah. Susah itu bikin kita susah atau senang? Ini yang kita katakan bahwa sebenarnya ada kaitannya dengan kenapa Allah memberikan kepada kita susah. Ada kaitannya dengan lanjutan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjutannya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan celaka orang-orang yang mengotori dirinya, mengotori hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang mau membersihkan dirinya. Orang yang celaka adalah orang yang mengotori dirinya. Nah, orang itu akan mudah mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya kalau memang dia selama hidup ini mau susah, siap susah. Oleh karena itu orang kalau memang hidupnya mau susah, siap susah, insya Allah hatinya baik, jiwanya bersih, pikirannya jernih. Jadi dia punya pandangan yang positif dengan apapun yang ada dalam hidup ini.
Sebagaimana yang sering kita contohkan, orang yang bikin kita emosi itu orang yang baik atau orang yang nggak baik ke kita? Kalau ada orang yang bikin kita emosi, berarti kita punya kesempatan untuk sabar. Betul Bapak Ibu? Sabar itu nilainya tinggi nggak Bapak Ibu? Nah, salah satu yang membuat kita punya kesempatan sabar adalah kalau ada orang yang bikin kita emosi. Maka kalau ada orang yang bikin kita emosi, hati kita kotor atau bersih? Orang kalau bikin kita emosi itu orang yang baik atau orang yang tidak baik? Kan baik. Karena beliau memenuhi apa yang saya inginkan. Bapak Ibu butuh sabar nggak? Ingin sabar? Mau sabar? Lewat siapa kita bisa mendapatkan kesabaran? Lewat orang yang bikin kita emosi. Berarti kalau ada orang yang bikin kita emosi, kita seneng atau mangkel? Nah, kalau senang itu tandanya hati kita kotor atau bersih? Bersih. Itulah orang kalau biasa susah itu ya tertazkiyah. Kesusahan itu memang mentazkiyah hati. Ya, kesusahan yang diterima itu akan membersihkan hati. Bayangkan Bapak Ibu pulang dari bepergian naik motor di jalan kehujanan. Sampai di rumah kan kedinginan ya. Membersihkan badan, ganti baju, ya udah sore, dingin, perut lapar. Ya, Bapak kan membayangkan tuh enaknya kalau ada mie rebus gitu. Iya, ada telurnya, cocok banget. Nah, waktu matiin begitu tiba-tiba istri nganterin mie rebus tadi. Bapak mangkal atau senang? Kenapa senang? Karena saya butuh mie godok, mie rebus. Kok ada yang nganterin? Ya siapa yang enggak senang? Pak Bu sekarang bandingkan mie rebus dengan sabar, lebih berharga mana? Sabar kalau dibandingkan. Nah, kita pengen mie rebus, iya. Ada yang ngasih kita seneng. Bapak Ibu ingin sabar nggak? Ingin. Sabar lebih berharga. Nah, terus ada yang nganterin sabar itu untuk Bapak Ibu. Siapa yang nganterin sabar? Orang yang bikin kita emosi. Betul? Orang yang bikin kita emosi kan membuat kita punya kesempatan untuk sabar. Maka ketika ada orang yang bikin kita emosi, kita bilang apa sama beliau? Terima kasih. Betul? Karena lewat beliau saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sabar. Jadi kalau seandainya dikasih mie godok seneng, dikasih sabar, kok marah, berarti ada apa dengan diri kita. Dan itu tanda karena memang nggak mau susah. Sementara mandasaha itu memang hanya akan dirasakan oleh orang yang hanya ingin senang. Orang kalau hanya ingin senang, gak pernah puas, bawaannya ngeluh. Walaupun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi kalau nggak sesuai standar kan biasanya juga ngeluh, ya nggak mengucapkan terima kasih. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat seseorang itu bukan ditentukan oleh kesenangan hidupnya, tapi dipengaruhi oleh kesusahan hidupnya.
Siapa yang siap dan mau susah, maka insya Allah hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Dan tidak ada satupun kebaikan itu bisa dilakukan kecuali dengan fondasi bernama sabar. Jadi kalau orang sudah nggak bisa sabar, itu tidak ada kebaikan yang bisa tegak. Tidak ada kebaikan yang bisa ditegakkan oleh orang-orang yang tidak bisa sabar. Dan orang itu tidak bisa sabar karena memang dari awal dia nggak mau susah. Maka inilah pegangan kita. Ya, saya siap susah, saya mau susah. Kalaupun senang ya diterima. Kalaupun susah ya diterima. Bahkan kalau sudah sabar itu jadi akhlak, kalau dia senang itu dia nggak akan menikmati kesenangannya. Dia akan menikmati kesusahan dari kesenangan itu. Semisal dapat uang, senang nggak Bapak Ibu? Ya, dapat uang 5 juta, kan senang? Ya, kan senang. Tapi dia justru menikmati uang 5 juta itu tidak dengan kesenangan, tapi dengan kesusahan. Wujudnya apa? Infak, sedekah, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Disitulah orang-orang yang sabar akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Tris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.